Jadi memang nanti di dalam situ akan ada ada penjelasan lebih detail ya. Tapi intinya adalah penggunaan itu sesuai dengan kesiapan. Kesiapan itu sangat dekat dengan usia. Jadi kesiapan anak semakin ke bawah semakin terkontrol. Jadi misalnya pendidikan dasar dan menengah itu tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan AI instan, misalnya tanya ke ChatGPT dan seterusnya. Tetapi penggunaan kecerdasan buatan misalnya di pendidikan dasar adalah yang memang dirancang untuk kebutuhan pendidikan. Mohon bantuan dari rekan-rekan media. Saya kira itu pengantar saya persilahkan Bapak Ibu Menteri lain untuk menambahkan. Monggo Pak. Sudah, juga kalau ada yang lain. Sudah, katanya cukup. Lilis dari suara.com. Pak, mungkin boleh disampaikan mengenai batasan usia itu juga yang kedua, mungkin pedoman secara umumnya Pak, do's and don'ts dalam penggunaan AI untuk pendidikan ini seperti apa gitu? Jadi memang nanti di dalam situ akan ada ada penjelasan lebih detail ya. Tapi intinya adalah penggunaan itu sesuai dengan kesiapan. Kesiapan itu sangat dekat dengan usia. Jadi kesiapan anak semakin ke bawah semakin terkontrol. Jadi misalnya pendidikan dasar dan menengah itu tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan AI instan, misalnya tanya ke ChatGPT dan seterusnya. Tetapi penggunaan kecerdasan buatan misalnya di pendidikan dasar adalah yang memang dirancang untuk kebutuhan pendidikan. Jadi ini bukannya tidak dilarang, tidak, karena kita juga butuh memanfaatkan teknologi itu untuk pendukung pendidikan. Misalnya sebagai satu contoh, simulasi robotik misalnya. Ya, simulasi robotik untuk pendidikan dasar bisa saja menggunakan AI, tetapi itu memang dirancang untuk kebutuhan pendidikan. Jadi bukan ini menghindari untuk brain rot, menghindari untuk cognitive depth ya, pengurangan kognisi. Jadi itu saya kira ya dari saya itu. Monggo Pak. Saya izin menambahkan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun pelajaran 2025-2026, coding dan AI telah menjadi mata pelajaran pilihan mulai dari jenjang SD kelas 5, SMP dan SMA. Nah, kami sudah melatih 55.000 guru di seluruh Indonesia di semua jenjang dan juga sudah melibatkan 38% satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga sekarang program terus berlangsung dan pelatihan guru juga terus berlangsung. Sehingga nanti ketika jumlah guru sudah memenuhi, kami akan melangkah lebih lanjut kemungkinan untuk memberlakukan coding dan AI sebagai mata pelajaran wajib. Nah, untuk coding itu ada 3 klasifikasi yang kami pergunakan. Yang pertama coding yang unplugged, kemudian yang kedua coding yang berbasis internet, dan yang ketiga coding yang berbasis permainan tanpa menggunakan komputer. Dan terkait dengan kebijakan ini, sejalan dengan kebijakan Pak Presiden tentang digitalisasi pendidikan, di mana kami sudah mendistribusikan lebih dari 288.000 IFP, Interactive Flat Panel, maka peralatan-peralatan itu juga bisa menjadi sarana yang mendukung keberhasilan dan pelaksanaan pembelajaran coding dan AI di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Demikian Pak Menko, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko. Teman-teman, pada prinsipnya begini, setiap kemajuan teknologi, tadi disampaikan Pak Menko, harus juga melihat kesiapan dari penggunanya, terkhusus untuk anak-anak. Jadi tunggu anak siap, ini tidak hanya berlaku kepada PP Tunas yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang terkait dengan sosial media, tapi hari ini kita juga melihat bagaimana pembagian usia untuk penggunaan atau pemanfaatan AI di bidang pendidikan.
Karena sekali lagi semua macam teknologi itu tentu harus kita lihat di kesiapan anak. Itu mungkin dari kami. Secara singkatnya kami tambahkan juga bahwa Indonesia salah satu pengguna internet terbesar di dunia dengan kurang lebih 220 juta orang terhubung, dan dari situ pengguna anak juga salah satu yang terbesar di dunia atau nomor 5 terbesar di dunia jumlah anak pengguna internet di Indonesia. Sehingga tentu kita harus memproteksi jumlah anak-anak yang besar ini agar tidak hanya, karena kami kaitannya dengan industri, tidak hanya menjadi dimanfaatkan oleh industri, tapi justru kita, anak-anak kita memanfaatkan sebaik-baiknya teknologi sesuai dengan kesiapan. Dari kami cukup itu, Pak Menko. Terima kasih ya semuanya. Dan lain-lain agar risikonya rendah dan sampai tujuan dengan cepat. Jadi SKB ini adalah bukan menghalangi tetapi mengatur untuk memitigasi risiko di satu sisi, dan sekaligus teknologi digital dan kecerdasan artifisial ini memberdayakan, bukan memperdayakan tapi memberdayakan anak-anak kita. Bapak Ibu yang kita hormati, Bu Komdiji selalu menyampaikan bahwa exposure terhadap teknologi digital sudah tinggi, bahkan sudah 7,5 jam Bu ya, 7 jam lebih screen time-nya. Jadi screen time-nya 7,5 jam lebih, artinya green time-nya makin kecil gitu. Dan memang ada banyak faktor, tapi remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental tinggi dan terus meningkat. Dan salah satu yang diduga sebagai pemicu dan itu sudah proven secara akademik adalah pemanfaatan penggunaan teknologi digital yang tidak terkendali, tidak terkontrol, tidak termitigasi. Misalnya anak remaja makin FOMO, takut ketinggalan gitu, jadi ingin mengikuti tren, ingin pamer, flexing, dan seterusnya. Kemudian belum lagi bullying dan lain-lain. Dan dampaknya ke dunia pendidikan juga cukup dikhawatirkan, misalnya melemahkan aktivitas otak ya, karena ketergantung dengan alat bantu teknologi digital, dan juga mengurangi daya kritis dan kemampuan kognitif maupun reflektif. Nah ini yang kita harus atur. Oleh karena itu sikap respon alam keras inilah yang direspon SKB 7 Menteri untuk mewujudkan generasi yang bijak dan cerdas berdigital dan berartificial intelligence, ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mendukung ekosistem yang pendidikan yang maju, yang kuat ya secara akademik, mental, etika, moral terbaik untuk anak-anak dan remaja kita. Jadi agar anak-anak kita tidak dikuasai oleh teknologi tapi menguasai teknologi untuk kebajikan. Itulah tujuan. Subscribe, share, like a comment. Subscribe, share, like a comment. Subscribe, share, like a comment.